Amityville, sebuah kota kecil di Long Island, New York. Pada awal 1970-an, kota ini dikenal sebagai kawasan tenang, dengan rumah-rumah bergaya kolonial, kanal yang indah, dan komunitas yang erat. Di salah satu sudutnya, berdiri sebuah rumah besar di 112 Ocean Avenue. Rumah itu memiliki ciri khas jendela loteng berbentuk setengah lingkaran yang jika dilihat dari depan menyerupai sepasang mata. Rumah ini pada pandangan pertama tampak seperti simbol keberhasilan keluarga kelas menengah Amerika. Namun pada 13 November 1974, rumah tersebut menjadi saksi bisu salah satu pembunuhan keluarga paling brutal dalam sejarah Amerika modern. 6 orang tewas, semua ditembak saat tidur, dan pelakunya bukan orang asing. Pelakunya adalah anak sulung keluarga itu sendiri, Ronald Butch DeFeo Jr. Keluarga DeFeo berasal dari keturunan Italia Amerika. Ronald DeFeo Sr. adalah kepala keluarga. Ia bekerja di dealer mobil keluarganya di Brooklyn. Orang yang mengenalnya tahu bahwa ia pekerja keras, ambisius, tetapi juga pemarah, egois, dan suka mengontrol orang-orang di sekitarnya. Louise DeFeo, istrinya, adalah seorang ibu rumah tangga yang lembut, religius, dan penuh kasih. Ia lebih sering mengalah pada suaminya demi menjaga perdamaian rumah tangga. Mereka memiliki 5 anak. Ronald Butch DeFeo Jr., anak sulung, lahir tahun 1951. Dawn, lahir tahun 1956. Allison, lahir tahun 1961. Mark, lahir 1962. Dan John Matthew, lahir tahun 1965. Keluarga ini tinggal di rumah besar 3 lantai di Ocean Avenue sejak tahun 1965. Rumah itu dilengkapi kolam renang, garasi, bahkan dermaga pribadi di belakang yang menghadap ke kanal. Dari luar, keluarga DeFeo tampak hidup dalam kemewahan. Namun, tetangga tahu ada sesuatu yang salah. Beberapa kali terdengar pertengkaran keras dari dalam rumah. Ronald Senior dikenal temperamental, sering berteriak bahkan memukul Butch, anak sulungnya. Pertengkaran ayah anak ini begitu buruk hingga beberapa kali terlihat langsung oleh orang luar. Bagi masyarakat sekitar, keluarga ini adalah contoh klasik tampak harmonis dari luar, namun retak di dalam. Ronald DeFeo Jr. atau Butch adalah anak laki-laki pertama dalam keluarga. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda gangguan perilaku. Ia mudah marah, suka memberontak, dan tidak bisa dikendalikan. Di sekolah, Butch kerap berkelahi. Ia punya masalah dalam pelajaran dan hampir tidak punya teman dekat. Ayahnya yang keras menanggapi dengan cara yang salah. Ia menghukum Butch dengan kekerasan. Alih-alih memperbaiki, itu membuat Butch makin membenci ayahnya. Saat remaja, Butch terjerumus ke obat-obatan terlarang. Ia mulai memakai berbagai jenis obat-obatan terlarang. Alkohol menjadi bagian hidupnya sehari-hari. Ia mulai berperilaku impulsif, berbahaya, dan semakin sulit dikendalikan. Keluarga mencoba membantunya. Ayahnya memberikan pekerjaan di dealer mobil, namun Butch sering bolos, malas, bahkan mencuri uang dari bisnis itu. Hubungan Butch dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya, semakin memburuk. Beberapa kali Butch mengancam akan menghabisi ayahnya. Ancaman itu dianggap kata-kata kosong, tetapi Butch serius. Di balik kecanduannya, Butch menyimpan kebencian mendalam. Ia merasa terjebak di rumah itu, merasa tidak pernah dianggap, dan tidak punya masa depan.
Malam itu, 13 November 1974, menjadi titik balik. Butch pulang larut malam. Ia sudah mabuk dan berada di bawah pengaruh obat terlarang. Sekitar pukul 3 dini hari, ia mengambil senapan kaliber 35 dari kamarnya. Langkah pertamanya, kamar orang tua. Ayahnya, Ronald Senior, ditembak di bagian punggung. Istrinya Louise terbangun seketika, namun tidak sempat melawan atau lari. Ia ditembak tepat di sisi tubuh suaminya dan tewas seketika. Butch lalu beranjak ke kamar adiknya Dawn, ditembak di bagian kepala. Setelah itu ia menuju kamar Alison, Mark, dan John Matthew. Semua ditembak saat tidur. Total 6 orang tewas. Tubuh mereka ditemukan tengkurap di ranjang masing-masing, tanpa ada tanda perlawanan, tanpa ada jeritan terdengar. Tetangga hanya mendengar suara tembakan samar. Yang membingungkan polisi kemudian adalah bagaimana mungkin tidak ada satupun korban yang sempat bangun dan berteriak. Bagaimana suara senapan keras itu tidak membuat seluruh rumah panik? Kenapa semua jenazah ditemukan dalam posisi serupa? Hingga kini, pertanyaan itu tetap menjadi misteri. Setelah melakukan penembakan, Butch tidak langsung kabur. Ia mandi, mengganti pakaian yang sudah berlumuran darah, lalu membuang barang-barang bukti. Senapan yang dipakai ia masukkan ke dalam sarung bantal, lalu dibuang ke kanal dekat rumah. Pagi harinya, ia berangkat kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Di kantor dealer mobil, ia bertingkah normal, bahkan masih bercanda dengan rekan kerjanya. Namun sepanjang hari ia terus menelpon rumah, berpura-pura khawatir karena tidak ada jawaban. Malam harinya, sekitar pukul 6, ia datang ke sebuah bar bernama Henry's Bar dan pura-pura panik. Ia berteriak, "Kalian harus tolong aku. Sepertinya ada yang membunuh keluargaku." Beberapa teman segera ikut bersama Butch ke rumah. Sesampainya di sana, mereka mendobrak pintu dan menemukan pemandangan mengerikan. Seluruh anggota keluarga tewas di ranjang masing-masing. Polisi dipanggil. Malam itu, rumah DeVeo langsung dipenuhi petugas. Malam tanggal 13 November 1974, Ocean Avenue dipenuhi lampu polisi. Para detektif dari Suffolk County Police Department bergerak cepat. Di dalam rumah, 6 jasad terbujur. Ayah, ibu, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Semua ditembak dengan cara serupa. Detektif yang pertama kali menginterogasi Butch mencatat sesuatu. Ia tampak terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan seluruh keluarganya. Awalnya, Butch menyalahkan mafia. Ia mengatakan bahwa ayahnya pernah bermasalah dengan kelompok kriminal Fallon Brothers yang menagih hutang. Menurut Butch, kelompok itu pasti datang membunuh keluarganya sebagai pesan. Namun, saat ditanya detail, ceritanya goyah. Butch tidak bisa menjelaskan bagaimana ia selamat. Butch juga tidak bisa menjawab kenapa tidak ada tanda perlawanan. Saat ditanya tentang senjata, ia menyangkal punya senapan. Padahal para tetangga tahu ia memiliki Marlin 35. Polisi mulai menaruh curiga. Keesokan harinya, penyidik menemukan sarung bantal di kanal belakang rumah. Di dalamnya ada senapan kaliber 35, beberapa pakaian, dan barang-barang lain. Semua menunjukkan jelas milik Butch. Tekanan makin besar. Dalam interogasi berikutnya, Butch mulai kehilangan kendali. Ia marah, menjerit, lalu akhirnya berteriak, "Ya, aku yang melakukannya. Setelah aku mulai, aku tidak bisa berhenti."
Hasil otopsi menunjukkan semua korban ditembak sekitar pukul 3 dini hari. Semua ditemukan dalam posisi tengkurap di ranjang. Tidak ada tanda mereka sempat bergerak atau melawan. Tidak ada obat tidur atau obat-obatan terlarang di tubuh mereka. Inilah yang membingungkan penyidik. Bagaimana mungkin 6 orang ditembak, tetapi tidak ada satupun yang sempat bangun untuk lari ataupun berteriak. Keganjilan lain, senapan kaliber mengeluarkan suara yang sangat keras. Satu tembakan saja bisa terdengar jelas hingga 3-4 rumah di sekitar. Namun tetangga hanya melaporkan mendengar 1 atau 2 suara samar. Tidak ada tanda pintu dibuka paksa. Semua pintu kamar seolah tidak terkunci. Posisi jenazah semua sama, menghadap bawah di atas ranjang. Beberapa ahli forensik berspekulasi ada lebih dari satu pelaku. Sementara Butch menembak sebagian, orang lain mengendalikan korban agar tetap di ranjang. Korban dipaksa tengkurap sebelum ditembak. Ada unsur manipulasi TKP. Namun, bukti tidak cukup untuk membuktikan teori itu. Persidangan Ronald DeFeo Jr. atau Butch dimulai Oktober 1975, hampir setahun setelah tragedi. Jaksa Sullivan menggambarkan Butch sebagai pemuda pemalas, pecandu obat-obatan terlarang, dan penuh kebencian terhadap ayahnya. Ia melakukan pembunuhan bukan karena dia gila, tetapi karena marah, dendam, dan ingin menguasai uang asuransi keluarga. Pengacara Weber berusaha meyakinkan juri bahwa Butch tidak waras saat pembunuhan. Ia mengklaim Butch mendengar suara-suara gaib yang memerintahkannya. Kemudian mereka memanggil psikiater untuk bersaksi bahwa Butch menderita gangguan psikotik. Sidang berlangsung panas. Butch beberapa kali meledak di ruang sidang, berteriak, menantang jaksa, bahkan tertawa sinis saat bukti foto jenazah ditampilkan. Bagi juri, sikap itu menimbulkan pertanyaan. Apakah ia benar-benar sakit jiwa atau hanya pura-pura? Setelah 9 jam bermusyawarah, juri menyatakan Ronald DeFeo Jr. bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Hakim pun menjatuhkan vonis 6 kali hukuman penjara seumur hidup berturut-turut. Butch tidak akan pernah bebas. Butch menjalani hukumannya di Green Haven Correctional Facility. Di balik jeruji, ia kerap membuat pernyataan yang membingungkan publik. Tahun 1980-an, ia mengatakan Dawn, adiknya, ikut terlibat. Menurut versinya, ia hanya membunuh ayah, ibu, sementara Dawn menembak saudaranya yang lain. Namun, saat Dawn mencoba menghentikannya, ia menembak Dawn juga. Pada tahun 1990-an, ia menuduh seorang teman keluarga bernama Geraldine ikut membantu. Klaim ini tidak pernah terbukti. Setiap kali wawancara, ceritanya berbeda. Pakar psikologi berkesimpulan, Butch seorang narsistik manipulatif yang ingin mengendalikan narasi demi tetap diperhatikan publik. Di penjara, ia sempat menikah dengan seorang perempuan melalui korespondensi, namun hubungan itu kandas. Pada 12 Maret tahun 2021, Butch meninggal di penjara pada usia 69 tahun. Penyebab kematian tidak diumumkan, tapi diduga karena kesehatan yang memburuk. Meski kasus resmi ditutup, sejumlah pertanyaan masih menghantui. Kenapa semua korban tidak bangun? Apakah Butch benar-benar sendirian? Kenapa tetangga hanya mendengar 1-2 suara tembakan? Misteri ini membuat kasus DeFeo selalu dibicarakan hingga puluhan tahun kemudian. Setahun setelah tragedi, rumah di 112 Ocean Avenue dijual dengan harga murah.
pasangan muda George dan Kate Luce bersama 3 anak mereka pindah masuk pada Desember 1975. Mereka tahu sejarah rumah itu, tapi tetap membelinya. Mereka hanya bertahan 28 hari. Mereka mengaku mengalami hal-hal ganjil. Suara pintu berderit sendiri. Aroma busuk tiba-tiba muncul. Dinding mengeluarkan cairan yang lengket. George terbangun setiap malam tepat pukul 3.15, jam yang sama saat pembunuhan terjadi. Anak-anak mengaku melihat teman gaib. Keluarga Lutz akhirnya kabur tanpa membawa barang. Kisah mereka ditulis di dalam buku The Amityville Horror oleh Jay Anson. Buku ini meledak, terjual jutaan eksemplar, lalu difilmkan pada 1979 dan menjadi salah satu film horor paling laris pada masanya. Kini, rumah itu tidak lagi bernomor 112. Pemerintah mengubah alamatnya agar tidak mudah dicari wisatawan horor. Pemilik-pemilik baru melaporkan hidup normal tanpa adanya gangguan gaib. Namun bagi sejarah kriminal Amerika, rumah itu selamanya menjadi monumen gelap. Kisah Amityville sering diselimuti cerita hantu, tetapi fakta paling mengerikan bukanlah setan ataupun hantu, melainkan kenyataan bahwa seorang anak bisa menghabisi keluarganya sendiri. Kekerasan domestik, obat-obatan terlarang, dan kebencian, itulah hantu sesungguhnya yang menghancurkan keluarga DeVille.